kembali untuk beribadah bersama-sama. Nah, sudah siap untuk beribadah ya Kak ya? Sudah dong. Oke. Hari ini sebelum kita mulai kita akan melakukan Mas PA. Dari rumah juga. Jadi harus tetap sukacita. Adik-adik, Kak Enda dan Kak Ona mau mengajak adik-adik untuk memuliakan Tuhan yang berjudul apa Kak? Apabila kita sukacita. Apabila kita sukacita, Tuhan segera besar kasih-Nya bagi kita dari haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan segera besar kasih-Nya bagi kita dari haleluya. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuliakan Tuhan untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Sekarang, karena Kak Enda mengajak adik-adik untuk berdoa bersama-sama untuk memulai ibadah kita. Kita satu dalam doa. Buka tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Allah Bapa yang baik, puji dan syukur ya Tuhan, kami aturkan dalam hadirat-Mu yang kudus atas segala berkat yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu bersiap untuk beribadah kepada-Mu. Berkati kami ya Tuhan, kirimlah Roh Kudus-Mu agar ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya dapat berjalan dengan lancar dan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang Kak Ona dan Kak Enda ingin mengajak adik-adik untuk bersama-sama kita membaca Mazmur. Mazmur pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-145 sampai ayatnya yang ke-152. Kalau ulang lagi ya, Mazmur 119 ayatnya yang ke-145 sampai ayatnya yang ke-152. Nanti kita akan membacanya silih berganti. Kak Ona akan membaca yang menjorok keluar, Kak Enda dan adik-adik semuanya akan membaca yang menjorok ke dalam. Mazmur 119 ayatnya yang ke-145 hingga ayatnya yang ke-152. Aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku ya Tuhan.
ketetapan-ketetapanmu hendak kupegang. Aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku. Aku hendak berpegang pada peringatan-peringatan. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu Aku bangun mendahului waktu jaga malam. untuk merenungkan janji-Mu. Dengarlah suaraku sesuai dengan kasih setiamu. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan hukum. Mendekat orang-orang yang mengejar aku dengan maksud jahat. Mereka menjauh dari Taurat-Mu, Engkau dekat ya Tuhan. dan segala perintah-Mu adalah benar. Sejak dahulu aku tahu dari peringatan-peringatanmu. Bahwa Engkau telah menetapkannya untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan Mazmur. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, ya kita kembali memuji Tuhan. Nah, kita harus belajar untuk mendengar dengan kebenaran ya Kak ya, seperti Samuel. Nah, judul kali ini berjudul apa Kak? Ajar aku mendengar seperti Samuel. Selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah, anggota Pelkat PA Jemaat Immanuel Probolinggo. Hari ini bersama saya Pendeta Siska, salam jumpa, salam kenal untuk adik-adik layan Pelkat PA yang ada di rumah. Kita akan menyiapkan hati kita untuk disapa oleh Tuhan melalui firman-Nya. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu memohon hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman yang menjadi manusia. Saat ini kami mohon kiranya Tuhan melayakkan kami untuk mendengar perkataan-Mu. Berikan kami hikmat sehingga kami dapat mengerti dan memahami setiap perkataan Tuhan yang boleh kami baca dalam Alkitab maupun yang akan kami renungkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik disilakan berdiri. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-28 sampai 36. Firman Tuhan menyatakan, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang hadir di dekatnya itu.
Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, haleluya. Adik-adik disilakan duduk. Hari ini firman Tuhan menceritakan tentang Tuhan Yesus yang mengajak 3 muridnya yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka diajak ke atas gunung untuk berdoa. Berdoa seringkali Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus membangun komunikasi dengan Bapanya melalui doa. Dan ketika Tuhan Yesus berdoa di atas gunung, wajahnya berubah. Bahkan pakaiannya pun terlihat berkilauan. Nah, murid-murid melihat apa yang terjadi saat itu pada diri Yesus. Dan bukan hanya melihat perubahan pada Tuhan Yesus, tetapi juga murid-murid melihat ada 2 orang yang bersama dengan Tuhan Yesus, yaitu Musa dan Elia. Dalam situasi yang seperti ini, tentunya murid-murid merasa heran. Maka murid Yesus yang bernama Petrus, dia berbicara kepada Yesus, "Guru, dia pengen untuk membangun 3 kemah yang menandakan skema pertama itu Tuhan Yesus, kemah kedua Musa, kemah ketiga Elia." Ketika Petrus berbicara hal yang demikian, dia tidak sadar kenapa dia mengatakan seperti itu. Tetapi setelah itu, awan menaungi para murid. Kemudian terdengar suara dari dalam awan itu yang menyatakan, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Murid-murid Yesus mendengar suara dari asalnya dalam awan yang mengatakan, "Inilah anakku." Kemudian disuruh, "Dengarkanlah." Nah, dari cerita ini kita kembali diingatkan sebagai manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna, kita punya telinga, punya mata, punya tangan, punya kaki, semuanya punya fungsi, ada fungsinya. Nah, hari ini ketika kita membaca teks Alkitab, kemudian mendengar Tuhan berbicara, maka hal yang pertama kembali diingatkan, kita harus mendengar Tuhan yang berbicara. Kalau mau mendengar berarti kita menggunakan telinga kita. Nah, kalau kita sudah mendengar, bukan hanya mendengar, tetapi kita juga mau melakukan apa yang kita dengar. Hari ini kita kembali diingatkan. Dalam hidup yang harus kita dengar itu suara Tuhan
bukan suara yang lain. Karena kalau suara yang lain dalam artian bukan suara Tuhan, pasti kita akan disesatkan. Maka pertanyaannya adalah, gimana caranya kita tahu Tuhan berbicara kepada kita? Tuhan bicara kepada kita melalui Alkitab yang kita punya. Kalau kita membacanya, maka kita tahu Tuhan sedang berbicara kepada kita. Tuhan juga berbicara kepada kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, tentunya yang selalu mengingatkan kita untuk berbuat baik dan benar, yang selalu mengajak kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bisa jadi Tuhan berbicara melalui mama, papa, kakak-kakak layan, atau kakak kita, atau adik kita yang selalu mengingatkan kita untuk melakukan yang baik dan benar. Karena itu hari ini ketika kita sudah mendengar Tuhan berbicara, jangan kita tidak mau mendengarnya. Kalau kita sudah mendengar, bukan hanya berhenti untuk didengar, tetapi kita juga mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Maka hari ini ketika kita diajak untuk mendengar Tuhan berbicara, bahkan melakukan apa yang Tuhan katakan kepada kita, kita juga tahu alasannya mengapa kita harus mendengar Tuhan dan melakukan perkataan Tuhan. Dalam kesaksian Alkitab yang kita baca, kita kembali diperlihatkan Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang memiliki kemuliaan. Dia adalah anak Allah yang menjadi manusia. Karena itu sebagai ciptaan, kita harus mendengar Dia yang menciptakan kita, agar kita bisa mendapatkan yang terbaik di dalam hidup ini. Amin. Adik-adik, tadi hari ini kita ada yang berbeda ya Kak ya? Iya. Hari ini tadi kita yang bawakan kita firman Tuhan adalah pendeta baru ya Kak ya? Iya. Pasti adik-adik di rumah ada mungkin beberapa yang sudah kenal, sudah tahu namanya. Nah di sini Kak Enda dengan Kak Orang mau memperkenalkan kembali. Namanya adalah Pendeta Siska Elizabeth Panamunan Lumunon. Nah lumayan panjang ya namanya ya, tapi adik-adik bisa memanggil beliau dengan sebutan Pendeta Siska. Nah, tadi ceritanya tentang apa nih Kak ya? Masih ingat nggak Kak? Apa? Yuk, tentang dengar-dengaran. Nah, mau mendengar, jangan hanya mendengar saja, tapi memahami. Nah, tapi tidak hanya memahami betul. saja, mendengar. Kita juga harus melakukan melakukan apa yang kita dengarkan tadi. Ya. Nah, dengarkan, pahami dan lakukan. Pastilah, percayalah, Tuhan pasti juga mau mendengarkan adik-adik, ya, memberikan kuasanya, mukjizatnya kepada adik-adik yang mau mendengarkan. Nah, untuk merespon firman Tuhan hari ini, kita akan bernyanyi berjudul apa nih Kak? Hai kawan, dengar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, pada saat ini kami bersyukur karena Engkau kembali mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan agar kami selalu mau mendengar suara Tuhan.
karena Engkau adalah Allah yang menciptakan kami dan yang menyelamatkan kami. Engkau selalu berbicara kepada kami melalui Alkitab. Dan hari ini Engkau kembali berbicara kepada kami melalui teks Alkitab yang kami baca dan melalui perenungan yang kami dengar. Tuhan, kami mohon kepadamu, biarlah apa yang kami dengar bukan hanya sekedar kami dengar, tetapi kami dapat melakukannya dalam hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami sebagai anak mau selalu dengar-dengaran apa yang dikatakan oleh orang tua kami. Kami sebagai pelajar, kami mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Bapak dan Ibu guru kami. Kami sebagai adik ataupun sebagai kakak, selaku anak-anak yang tinggal bersama di dalam rumah, kami juga mau selalu menghormati dengan cara mau mendengar ketika kami diingatkan oleh saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan. Maka saat ini ketika kami disapa oleh Tuhan, mampukan kami bukan hanya sekedar mendengar, tetapi kami juga dapat melakukannya. Dan itu tampak dalam kehidupan kami. Kami menghormati orang yang lebih tua dari kami. Kami melakukan tugas kami sebagai pelajar yang harus belajar, sekalipun pelajaran saat ini kami tempuh di rumah. Tetapi dengan tuntunan Tuhan, biarlah kami senantiasa belajar dengan sungguh-sungguh. Dan kami juga memohon mampukan kami sebagai anak untuk juga bisa melaksanakan tanggung jawab kami di rumah, untuk membantu orang tua kami ataupun membantu saudara-saudara kami. Maka saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, saudara kami, guru kami. Tuhan juga mau memberkati mereka semua. Dan saat ini juga kami berdoa untuk orang-orang yang sakit, teman-teman kami yang saat ini dalam keadaan lemah tubuhnya, orang-orang tua yang sudah sangat lanjut usia, para anak yatim piatu. Tuhan tolonglah, Engkau mau jaga mereka semua. Terima kasih Tuhan, dalam kesempatan di saat ini kami boleh mendengar suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik tiba saatnya kita memberikan persembahan. Nah, untuk persembahan kali ini, tolong ya nanti bilang mama papa, tak tolong dong. Persembahannya setelah ini dikumpulkan ke kantor gereja. Nah, untuk mengiringi persembahan kita akan menyanyi lagu yang berjudul Mari Bersyukur Semua. Kasih
Bapa yang baik, kami telah memberikan persembahan kami ini ya Tuhan. Terimalah persembahan kami ini sebagai ungkapan syukur hati kami. Kiranya persembahan kami ini dapat berkenan di hadapan-Mu dan dapat berguna bagi pelayanan-Mu yang ada di gereja kami ya Tuhan. Berkati untuk orang-orang yang telah memberikannya, kiranya Engkau memberikan berkat kepada mereka sehingga di kesempatan yang akan datang kami anak-anak-Mu dapat memberikan persembahan kembali kepada-Mu. Dan juga kami berdoa untuk orang-orang yang akan mengelola persembahan kami ini, berikanlah hikmat kebijaksanaan ya Tuhan agar mereka dapat mengelola persembahan kami ini dengan sebaik-baiknya. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan yang kami rasakan dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah, tapi kita akan memuji lagi Tuhan ya sekali lagi kan. Ya. Judul Yesus menginginkan daku. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Oneng dan Kak Endang ingin mengajak adik-adik untuk berdoa. Kita berdoa penutup sama-sama ya. Dipatahkan lagi, tutup mata, kita mau berdoa. Kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya ibadah yang telah kami lakukan dapat berkenan di hadirat-Mu, dan bantulah kami agar kami anak-anak-Mu dapat melakukan apa yang telah kami dengar dan kami pahami, sehingga kami dapat hidup menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Dan kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum dapat ambil bagian dalam ibadah kami, kiranya Engkau mau mengetuk pintu hati mereka sehingga mereka mau kembali untuk bersama-sama dengan kami beribadah kepada-Mu meskipun ibadah secara online, tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk beribadah kepada-Mu. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan.